Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, salam kenal dengan saya Mom Trader 99 alias Lucy Agustina. Saya full time trader saham syariah yang sekaligus juga ibu rumah tangga. Jadi kali ini izinkan saya untuk sharing ke teman-teman yang pengen banget, terutama teman-teman yang awam dan pengen banget berpenghasilan di dunia saham. Saya berharap semoga apa yang saya sharing ini bisa menjadi bekal awal teman-teman ya. Walaupun ini saya berikan secara free, tapi insya Allah apa yang saya sharingkan di sini itu apa ya namanya ya, benar-benar sudah saya pikirkan masak-masak runtutannya supaya teman-teman bisa memahami dengan mudah. Oke, langsung aja kita mulai ya. Materi satu nih, pendahuluan nih. Nah, ini adalah salah satu quotes yang favorit saya ya, yang teman-teman bisa apa namanya pegang erat-erat. Kalau ini teman-teman udah mulai bosen, udah mulai lelah, udah mulai apa ya, udah mulai pengen berhenti aja belajar saham. Ini inget-inget nih kutipan ini, yaitu ini ya. Barang siapa yang nggak tahan lelahnya belajar, bersiaplah menanggung perihnya kebodohan. Apalagi di dunia saham. Dunia saham ini tidak sesederhana yang teman-teman pikirkan. Nih ya, apa namanya, selama hampir 5 tahun saya ada di dunia saham ini, saya berkesimpulan bahwa ini tidak sesederhana apa yang kita lihat. Ada banyak pertaruhan modal besar di sini dan melibatkan orang-orang pintar. So kalau kita dengan naifnya merasa bahwa dengan membuka akun trading terus teman-teman bisa langsung buy and sell, saya benar-benar mohon teman-teman pikirkan ulang kembali ya, karena kan tujuan awalnya pasti pengen ini menambah penghasilan, jangan sampai modalnya akhirnya malah kegerus. Jadi ingat-ingat, kalau udah mulai bosen, udah mulai bete, udah mulai pengen berhenti, ingat-ingat ya kutipan ini ya, itu ya. Nah, yang selama ini terjadi itu prosesnya gini nih, apa excited nih ya, karena banyak temen cerita, wah saham tuh gini 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 gampang loh, bisa dapat profit gede, anu begini begini gitu kan. Terus kemudian teman-teman FOMO, buka akun trading, terus diisi nih modalnya di situ, terus mulai nih transaksi buy sell. Ya mungkin teman-teman di awal ada beginner's luck ya, atau istilahnya itu profit awal, udah seneng tuh, udah apa tuh, udah merasa kayak iya aku jago banget nih di saham, ternyata kayak begini aja gitu, gampang banget nih dapat profit di saham gitu. Sekali profit nanti terus loss, oh nggak apa-apa ya, memang juga namanya ada rugi, ada profit gitu. Tapi ketika itu habis gitu terus kemudian bertuntut loss, modalnya kegerus karena nggak tahu gimana strategi untuk beli, gimana strategi untuk jual, kalau mulai minus apa yang harus dilakukan. Itu akhirnya terus modalnya kegerus ya. Jangan sampai ini akhirnya terus apalagi jika modal itu adalah tabungan keluarga, tabungan pendidikan anak, tabungan suami istri, akhirnya nanti berantem sama pasangan, kehidupan jadi panas, jadi sering, akhirnya jadi malah cekcok, stres. Baru kemudian yang masih ada semangat dan harapan, oke, kayaknya aku harus belajar deh gitu. Tapi kalau misalnya yang udah stres parah, kayaknya aku nggak cocok deh di dunia saham. Nah kalau udah kayak begini, ini kesimpulannya benar apa nggak salah kayak gini. Padahal sebenarnya bukan kesimpulannya yang salah, tapi adalah caranya yang mungkin kurang tepat. Nah, saya menawarkan teman-teman coba deh strategi berikut yang teman-teman aplikasikan. Teman-teman boleh buka akun trading, tapi setelah itu belajar dulu, habiskan waktu untuk belajar. Minimal teman-teman antara 6 bulan sampai setahun ke depan itu benar-benar rutin belajar, terus praktek, belajar, praktek, belajar, praktek, bisa di akun virtual atau bisa di akun asli, tetapi jangan gunakan modal besar. Ya, jangan gunakan modal besar, cukup misalnya 200.000, 300.000 gitu, sampai teman-teman akhirnya bisa profit konsisten, terus tahu, oh kalau misalnya aku loss itu karena begini salahnya, oh kemarin tuh harusnya aku begini, oh kalau misalnya aku ketemu situasi begini harusnya saya begini. Nah, dari kematangan berpikir itu, menganalisa, baru teman-teman bisa secara bertahap naikkan lagi modalnya, tambah lagi sampai akhirnya teman-teman bisa memang bertumbuh di saham. Nah,
Itu yang saya tawarkan. Pilihan sih ya, monggo silakan gitu. Kalau misalnya pengen nafas panjang, pengen berkarir panjang di dunia saham, ya silakan pertimbangkan apa yang saya tawarkan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang gini, sebenarnya ya saham itu apa sih gitu. Jadi ini gini, misalnya ada suatu perusahaan nih ya teman-teman, kemudian membutuhkan modal nih. Nah kemudian ada, kalau perusahaan-perusahaan yang konvensional itu cara cari modalnya kan macam-macam, bisa dari modal pribadi, dari owner, atau bisa dari konsorsium, dari beberapa temannya, kerabat dan sebagainya, atau bisa dari hutang ke bank dan sebagainya. Nah ada salah satu cara untuk mendapatkan modal kerja ini dengan menawarkan kepemilikan ke umum, ke masyarakat ya, melalui yang namanya bursa saham. Nah itu akhirnya nanti dikenal dengan perusahaan terbuka atau TBK. Tentu saja ada syarat-syarat khususnya, kemudian juga ada konsekuensi khususnya, perbedaan antara kalau itu perusahaan konvensional dengan perusahaan terbuka. Nah teman-teman nanti bisa dipelajari, kalau pengen tahu lebih detail nih ya, bisa di browsing deh gitu, apa sih perusahaan terbuka itu, terus syarat-syaratnya apa gitu kan gitu. Jadi saham itu adalah surat berharga yang menandakan kita ada kepemilikan di suatu perusahaan tersebut gitu ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang memang ingin mendapatkan modal dari bursa saham, itu biasanya mereka harus IPO dulu atau Initial Public Offering. Jadi ibaratnya kayak perdana dia melemparkan sahamnya untuk masyarakat gitulah. Nanti melalui IPO ini perusahaan dapat memperoleh dana yang beli sahamnya. Nah, gimana sih sekarang cara membeli saham suatu perusahaan gitu ya? Kita nggak bisa langsung tahu-tahu ujuk-ujuk datang ke perusahaannya, terus kita beli, jual, nggak bisa. Tapi harus melalui perusahaan perantara atau broker, atau disebut juga dengan perusahaan sekuritas. Nah, kalau kita beli itu, kalau misalnya teman-teman beli telur, satuannya kilogram. Kalau misalnya teman-teman beli beras, satuannya kilogram. Kalau teman-teman beli saham, itu satuannya lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Minimal beli itu satu lot. Jadi minimal 100 lembar, nggak bisa di bawah itu. Kemudian yang ketiga, pilihlah perusahaan sekuritas itu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dicek-cek dulu, jangan cuman mencari karena temen buka di situ, atau karena referensi temen, atau mungkin karena ada promo-promo khusus, jangan. Tapi teman-teman harus benar-benar cek gitu kan. Terus buka rekening sahamnya atau RDN melalui perusahaan sekuritas tersebut. Nah bisa datang langsung ke kantornya, atau teman-teman bisa lewat online gitu kan. Terus teman-teman bisa tanya nih syarat-syaratnya apa, dokumen apa yang harus disiapkan. Lah terus teman-teman setelah jadi baru bisa menyetor modalnya ke RDN tersebut. Nah setelah RDN-nya aktif, bisa deh mulai transaksi beli dan jual gitu kan. Jangan lupa tanyakan ke pihak sekuritasnya, saya kena fee berapa nih untuk transaksi beli dan fee berapa untuk transaksi jualnya. Jangan dikira bahwa teman-teman bisa buy sell tanpa ada konsekuensi yang harus teman-teman keluarkan untuk perusahaan sekuritas tersebut. Tanyakan dengan detail ya. Nah, sekarang gimana cara mendapatkan penghasilan dari saham? Satu, teman-teman bisa capital gain. Ya kayak kita dagang biasalah. Saya lebih senang menyebutnya ini adalah bisnis saham ya, karena kita berbisnis di sini. Sama seperti bisnis konvensional pada umumnya. Ada harga beli, ada harga jual. Tentu kan kita pengen harga belinya itu jauh lebih murah dibandingkan harga jualnya, supaya kita dapat selisih, dan itu namanya capital gain gitu kan. Jadi tips dari saya, hati-hati juga dengan penggunaan kata-kata. Jangan ngomong main saham, nanti main-main beneran gitu loh ya. Tapi kalau teman-teman memang bisnis itu kan ada strateginya, ada rulesnya, ada caranya gitu. Jadi mulai sekarang jangan pakai kata-kata main saham gitu ya. Yang kedua adalah dividen. Dividen itu apa sih? Dividen itu bagi hasil. Nanti ada mekanismenya khusus tersendiri kalau teman-teman pengen berpenghasilan dari dividen. Oke, segini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya teman-teman bisa lanjutkan ya ke materi kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat cuan.